Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda, asal-usul, mitos, dan juga misteri terkait dengan Gunung Tandikat atau dikenal juga dengan nama Gunung Tandike. Bagaimana kisah legenda, asal-usul, misteri, dan mitos Gunung Tandike atau Tandikat ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Gunung Tandikat atau dalam bahasa Minang disebut Gunung Tandike atau Puncak Triarga, yang artinya penyangga langit Minang, adalah gunung berapi aktif yang terletak di dataran tinggi Minangkabau. Letaknya sekitar 7,5 km dari kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Gunung Tandikat atau Tandike ini membentang dari utara ke selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Danau Maninjau, sisi utara berdampingan dengan Gunung Singgalang. Sementara di sebelah timur terdapat gugusan pegunungan vulkanik tersier tua. Gunung Tandike ini bertipe stratovolcano serta memiliki 3 kawah yang masing-masing diberi nama kawah A, B, dan K. Gunung Tandike ini jarang digunakan untuk kegiatan pendakian. Hewan liar seperti harimau Sumatera konon masih bisa ditemui di hutan-hutan Gunung Tandike. Untuk mendaki Gunung Tandike ini dibutuhkan alat dan kemampuan navigasi yang memadai. Jalan setapak tidak memiliki jalur yang jelas, beberapa hilang atau terputus, serta hutan dengan pepohonan rapat dan juga kondisi lembab. Pada ketinggian 650 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, dijumpai banyak sekali pacet yang ada di sekitar jalan setapaknya. Gunung Tandike atau Tandikat ini juga merupakan bagian dari 3 puncak gunung yang ada di Minangkabau, yang dikenal dengan puncak-puncak Triarga, yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi, dan Gunung Tandike. 3 buah gunung yang dipercaya sebagai penyangga langit Minangkabau. Ketiganya seperti sebuah tungku yang menjulang ke langit di tengah wilayah Minangkabau. Mungkin ini alasan ketiganya disebut penyangga langit Minangkabau. 3 gunung itu yaitu Marapi, Singgalang, dan Tandike. Ketiganya mendapat tempat yang unik dan juga tempat agung dalam kebudayaan Minangkabau. Legenda sejarah lisan dalam Tambo Minangkabau menyebutkan bahwa asal-usul nenek moyang orang Minangkabau adalah berasal dari wilayah Gunung Marapi. Sedangkan Gunung Singgalang dan Tandike menjadi salah satu setting cerita pendekar Kapak Maut Nagageni 212, yaitu Wiro Sableng, yang merupakan karya dari Bastian Tito, yang mana disebutkan salah satu guru Wiro Sableng bernama Tua Gila bermukim di gunung ini. Selingkuhan Tua Gila bernama Sabai Nan Rancak juga pernah berkeliaran di Gunung Tandike ini untuk menuntut balas. Ya, Gunung Tandike bisa didaki melalui jalur Singgalang Gantiang atau yang paling umum Lembah Anai, Malalak, dan juga Kandang Apek. 3 jalur terakhir merupakan jalur rintisan. Meski Gunung Tandike kurang populer di kalangan para pendaki, justru hal tersebut dianggap menjadi sebuah keuntungan ataupun nilai lebih. Suasana yang alami dan juga jarang dijamah manusia menjadikannya berbeda dengan kedua puncak gunung yang lain, yaitu Singgalang dan Marapi. Gunung Tandike ini tidak hanya menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga menyimpan sejarah serta cerita rakyat yang sangat menarik, terutama mengenai asal-usul namanya. Nama Tandike
merupakan akar bahasa dari dialek Minangkabau, suku asli yang mendiami wilayah Sumatera Barat. Dalam bahasa Minangkabau, kata tandikek berarti terpelanting atau terhempas. Nama ini berkaitan dengan legenda yang berkembang di masyarakat setempat tentang peristiwa dahsyat yang terjadi pada zaman dahulu kala. Menurut legenda, dahulu kala di daerah sekitar gunung terdapat sebuah peristiwa alam yang mengubah bentuk gunung tersebut. Dalam cerita rakyat disebutkan bahwa gunung ini pernah mengalami letusan besar yang mengakibatkan batu-batu besar terlempar dari puncaknya. Letusan tersebut menyebabkan gunung seolah-olah terpelanting, dan fenomena ini kemudian diabadikan oleh masyarakat dengan nama tandikek yang artinya terpelanting. Nama ini menggambarkan kekuatan alam yang melanda gunung tersebut dan bagaimana batu-batu besar terlempar jauh dari puncak gunung, sehingga tampak seperti tandikek atau terpelanting. Selain berdasarkan cerita legenda, Gunung Tandikek juga memiliki sejarah geologis yang panjang. Gunung ini merupakan bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan yang membentang di sepanjang barat Pulau Sumatera. Bukit Barisan dikenal sebagai jajaran pegunungan vulkanik yang aktif, dan Gunung Tandikek termasuk salah satu gunung berapi yang ada di wilayah Sumatera Barat. Gunung Tandikek memiliki hubungan erat dengan aktivitas tektonik yang berlangsung di daerah Sumatera Barat yang berada di jalur cincin api Pasifik. Aktivitas vulkanik di Gunung Tandikek atau Tandikat ini tercatat dalam sejarah beberapa kali, meskipun tidak seaktif gunung-gunung berapi lainnya yang ada di Indonesia seperti Gunung Merapi atau Gunung Krakatau. Letusan-letusan kecil yang terjadi di Gunung Tandikek ini memberikan gambaran akan kekuatan alam yang masih aktif di dalamnya. Ya, selain sebagai objek wisata alam yang menakjubkan, kini Gunung Tandikek juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sekitar. Gunung ini merupakan salah satu sumber air bagi penduduk yang ada di sekitarnya. Banyak sungai kecil yang bermula dari lereng Gunung Tandikek ini memberikan suplai air bagi aktivitas pertanian dan juga kebutuhan sehari-hari. Bagi masyarakat Minangkabau, Gunung Tandikek ini juga memiliki nilai budaya dan spiritual tersendiri. Seperti halnya gunung-gunung lain yang ada di Nusantara, Gunung Tandikek atau Gunung Tandikat dianggap sebagai tempat yang sakral. Masyarakat setempat sering mengaitkan keberadaan gunung ini dengan mitos dan cerita-cerita leluhur yang masih dipercayai hingga saat ini. Nah, seperti itu sekilas terkait dengan Gunung Tandikek atau dikenal juga dengan nama Gunung Tandikat yang ada di wilayah Sumatera Barat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini atau paparan ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak tentang kisah legenda asal-usul dan juga misteri dari Gunung Puncak Triarga Minangkabau lainnya, yaitu Gunung Merapi dan juga Gunung Singgalang serta berbagai gunung lainnya yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.